Tanggapan dari Anda berkaitan dengan dinamika, pasar keuangan ya tentunya di sepanjang tahun 2025 ini, di awal tahun ini seperti apa, Pak? Luar biasa sih kalau lihat, terutama kalau lihat fenomena semalam itu, kita lihat sebetulnya dari waktu Trump dinyatakan presiden di awal November. Waktu itu kurang lebih dolar indeks masih di kisaran 103,5-an. Tetapi memang market positioning in memang dollar bullish sampai dengan Trump kemarin memang inauguration-nya, kita lihat dolar indeks itu all the way sampai 109,5. Tetapi waktu setelah pidato daripada Presiden Trump, kita lihat juga bahwa ada satu agenda sebetulnya yang dilewati. Biasanya dalam executive order memang dikeluarkan. Dalam hal ini executive order yang kali ini memang China dikeluarkan dalam tarif, penentuan tarif untuk kebijakan beliau di era sekarang ini. Jadi itu yang membuat market semalam akhirnya kita lihat all the way juga dollar index bahkan turun di bawah 108. Walaupun sekarang mungkin balik lagi ke 108,3, tapi kurang lebih 1,2% dibandingkan dengan kalau kita lihat sebelum Trump kemarin memang pelantikan. Jadi itu yang membuat marketnya pagi ini akhirnya cukup positif. Kita lihat juga baik dollar index, baik US Treasury 10 tahunnya juga mengalami penurunan. Itu semua yang membuat marketnya hari ini akhirnya kita lihat rupiah pun yang tadinya kemarin testing mendekati 16.400, tadi pagi bahkan buka di bawah 16.300. Walaupun sekarang mungkin ada sedikit koreksi, tetapi itu masih normal kalau dilihat. Karena memang dari November sampai sekarang, dolar indeks yang sudah naik kurang lebih 6% itu, sebetulnya rupiah baru 5%-an. Jadi sebetulnya inline sih dengan dolar indeks. Jadi itu sih yang kita lihat dari pasar semalam sih. Oke, baik. Nah, sebetulnya menarik ya, karena balik lagi kita lihat seperti yang tadi Anda sempat singgung begitu ya, US Treasury juga menjadi perhatian. Bahkan sebetulnya pekan lalu juga kita lihat untuk 10 tenor yang 10 tahun begitu sempat di 4,78, 4,8 begitu. Kemudian yang bahkan tenor 20 tahun juga bahkan sempat di atas 5% yieldnya begitu. Dan sudah mulai ada penurunan. Apa yang sebetulnya dilihat oleh para pelaku pasar? Karena di satu sisi banyak yang memprediksi bahwa fenomena strong dollar ini masih akan terus berlanjut begitu di era pemerintahan Donald Trump. Betul, sebetulnya ini kita juga sudah diingatkan. BI waktu pertemuan tahunan Bank Indonesia dengan pihak perbankan di akhir November sebetulnya sudah menyebutkan kita harus hati-hati memasuki 2025, fenomena ini ada. Semua akan balik lagi ke dolar, kita lihat juga kalau lihat aset-aset yang ada semua juga akan lari lagi ke dolar. Tetapi sekali lagi itu semua adalah ketakutan yang dilihat memang menjelang Trump. Trump 2.0 mestinya agak beda dengan Trump 1.0 mestinya gitu ya. Kita lihat waktu Trump 2016 ke 2017, sebetulnya koreksi kita lihat di market cukup tajam waktu itu. Kita lihat waktu itu, wah ini Trump masuk sebagai presiden. Dan waktu itu dollar index masih di sekitar 97-an. Waktu dia mau inauguration yang 20 Januari 2017, itu mendekati 101. Jadi naik sudah kurang lebih 4%. Tetapi kalau kita lihat sepanjang 2017 itu sebetulnya risk on. Jadi sebetulnya Trump is a person yang sebetulnya love big dollar sebenarnya. Karena itu menguntungkan juga buat Amerika. Cuman memang di dalam polisinya mungkin ada beberapa hal yang perlu memang agak diambil tindakan yang lebih keras. Oleh karena itu kita melihat waktu itu ya pelan. Tetapi secara keseluruhan risk on. Jadi itu mungkin mudah-mudahan ini history repeat itself lah. Kalau mudah-mudahan kalau itu yang terjadi, yang kita lihat sekarang misalnya dolar indeks di 108,3 hari ini. Akhir 2025, kalau memang historinya sama dengan pola pattern yang kita lihat di 2017, bisa jadi memang harusnya akan terjadi penurunan di dolar indeks, penurunan di US Treasury, dan juga harusnya penguatan di rupiah sih. Oke, secara periode penurunannya begitu dilihat oleh para pelaku pasar ini akan mulai berlangsung per kapan? Dan tadi Anda menyatakan begitu bahwa Donald Trump akan berbeda begitu mungkin ya dari 1.0 sekarang version 2.0 begitu. Betul. Apa yang sebetulnya dilihat berbeda oleh para pelaku pasar begitu, dan efeknya tadi ya dengan perbedaan ini, dengan perubahan ini, dengan market kita ke depannya akan seperti apa? Yang jelas sekarang lebih kita tahu sebenarnya Trump is a business minded person gitu. Jadi ya harusnya apa yang diambil tindakan sekalipun memang keras karena memang dalam pidatonya semalam kebetulan memang kemarin kita juga lihat he wants to make America great again. Dan sekarang dia katakan this is the golden age. Jadi apa yang sudah diambil dari Amerika jangan diambil lagi oleh orang lain begitu. Oleh karena itu memang sebetulnya itu yang menjadi pola yang diambil. Tetapi satu hal yang kita lihat cukup baik dalam executive orders yang ditandatangani, pagi ini banyak sekali executive order yang ditandatangani yang dikeluarkannya tarif daripada China itu. Dan itu yang sebetulnya agak melegakan market.
Mungkin memang dia memang akan mengambil tindakan di Meksiko ataupun mungkin di Kanada. Tetapi ini yang mungkin masih menjadi pembicaraan. Selain itu juga market lihat secara geopolitik pun Trump juga melakukan banyak hal. Yang kita lihat juga sekarang di Israel dan juga mestinya sebentar lagi juga pembicaraan awal dengan Putin. Itu semua akan mestinya membawa market lebih tenang menghadapi Trump 2.0. Oke, begitu jadi sih.